Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Fatil Arham dari kelas 8E. Kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dipantulkan, dibiaskan dan mengalami penguraian warna tanpa perambatan massa. Bukti cahaya merambat lurus adalah 1. Sinar lampu senter merambat lurus. 2. Terbentuknya bayangan-bayangan di belakang benda tertembus cahaya. Yang pertama, dalam perambatannya tanpa memerlukan medium perantara karena cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Yang kedua, panjang gelombangnya 4000 sampai 7600 angstrom. Yang ketiga, cepat rambatnya dalam ruang hampa sebesar 3,10 meter per second. Yang keempat, merambat lurus pada medium yang sama. Yang kelima, dapat mengalami peristiwa pemantulan. Yang terakhir, dapat mengalami peristiwa pembiasan, penguraian, dan lain-lain. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya bersifat dapat merambat lurus. Sifat ini dapat terlihat saat senter disorotkan ke depan. Maka cahaya senter akan merambat lurus sesuai arah yang dituju. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya mengenai permukaan yang datar dan licin, cahaya akan mengalami pemantulan teratur. Contohnya pada cermin. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya saat merambat dari satu medium ke medium lainnya yang punya indeks bias berbeda. Pembiasan terjadi karena ada perbedaan kelajuan gelombang cahaya saat merambat di dua medium berbeda. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Sifat cahaya dapat diuraikan disebut juga dispersi cahaya. Contoh sifat cahaya dapat diuraikan yaitu munculnya pelangi. Saat cahaya matahari yang tampak berwarna putih mengenai tetesan air sisa hujan pada sudut tertentu, cahaya akan merambat dari udara ke air yang lebih padat. Cahaya matahari lalu dipantulkan dalam atmosfer dan air hujan. Pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya merupakan proses munculnya kembali cahaya dari bidang pantul. Suatu proses yang terjadi dari perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asal. Ada dua jenis pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan baur atau tidak teratur. Pemantulan baur tercipta karena bidang berada dalam kondisi yang tidak teratur, meskipun konsep pemantulan yang muncul tetap sama. Yang kedua, pemantulan teratur. Macam pemantulan teratur bisa terjadi atau muncul jika berkas cahaya mengarah atau mengenai bidang pantul yang datar serta teratur. Pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang rata adalah pemantulan yang sesuai dengan konsep datangnya cahaya dan pantulan cahaya. Pemantulan cahaya pada cermin datar bersifat sempurna dan teratur. Ini adalah gambar pemantulan cahaya secara teratur dan tidak teratur. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemantauan cahaya terhadap cermin. Ada tiga macam cermin. Yang pertama cermin datar, yang kedua cermin cekung, dan yang ketiga cermin cembung. Cermin datar adalah bidang datar licin yang dilapisi ban mengkilap secara umum. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar sebagai berikut. Yang pertama maya, yang kedua tegak, yang ketiga menghadap terbalik. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Panjang minimal cermin datar agar dapat melihat tinggi benda. L sama dengan 1/2 kali H. Kita masuk ke pembahasan cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki permukaan yang melengkung ke dalam atau cekung. Ini adalah contoh gambar cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya merupakan bidang lengkung fang cekung. Sifat-sifat cermin cekung. Yang pertama, cermin cekung disebut juga cermin konkav atau lengkung yang cekung. Yang kedua, cermin cekung juga disebut juga cermin konvergen atau bisa disebut bersifat mengumpulkan berkas sinar. Di sini ada sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, berkas sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus cermin. Yang kedua, berkas sinar datang melalui titik fokus cermin dipantulkan sejajar sumbu utama cermin. Yang ketiga, berkas sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui titik itu juga. Ini adalah gambar pembentukan bayangan pada cermin cekung. Selanjutnya ada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin dengan bentuk permukaan yang melengkung keluar. Tiga sinar istimewa cermin cembung. Yang pertama, sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus cermin. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus cermin dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui sinar yang sama. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya bidang pantulnya merupakan bidang lengkung cembung. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung selalu maya,
tegak, dan diperkecil. Untuk itu, cermin cembung banyak digunakan sebagai kaca spion pada motor dan mobil. Sifat-sifat cermin cembung. Yang pertama, cermin cembung disebut dengan cermin konveks atau bisa disebut lengkung yang cembung. Yang kedua, cermin cembung disebut dengan cermin divergen atau bisa disebut menyebarkan berkas sinar. Yang ketiga, cermin cembung disebut dengan cermin negatif. Nilai F dan R selalu negatif. Ini adalah gambar pembentukan bayangan pada cermin cembung. Sekarang kita masuk ke dalam materi lensa. Lensa adalah kaca transparan yang memiliki permukaan lengkung. Permukaan lengkung dapat berupa 1, 2 permukaan cembung, yang kedua, 2 permukaan cekung, yang ketiga, 1 permukaan cembung dan cekung, yang keempat, 1 permukaan cembung dan 1 permukaan datar. Lensa cembung sering disebut dengan lensa konveksi atau lensa positif. Jenis-jenis lensa cembung. Yang pertama, lensa bikonveks adalah lensa yang memiliki 2 permukaan cembung. Yang kedua, lensa plan konveks adalah lensa yang memiliki 1 permukaan cembung dan 1 permukaan datar. Yang ketiga, lensa konveks konkav adalah lensa yang memiliki 1 permukaan cembung dan 1 permukaan cekung. Manfaat lensa cembung. Sifat lensa cembung yang mengumpulkan cahaya dan dapat memperbesar bayangan banyak dimanfaatkan pada berbagai peralatan seperti lup, mikroskop, kacamata, kamera, dan teropong. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, berkas sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus lensa. Yang kedua, berkas sinar melalui titik fokus lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang terakhir, berkas sinar melalui titik pusat optik lensa tidak dibiaskan. Kita masuk ke dalam lensa cekung. Lensa cekung juga disebut lensa divergen atau negatif. Ada lensa yang menyimpangkan berkas cahaya lurus dari sumbernya ke bayangan maya yang diperkecil dan tegak. Rumus-rumus yang berlaku pada cermin cekung juga berlaku pada lensa cembung. Begitu juga hukum penjumlahan ruang yang menghasilkan sifat bayangan yang sama. Pada lensa cembung, F dan R selalu bernilai positif. Ada 3 macam lensa cekung. Yang pertama, lensa cekung rangkap atau kita bisa disebut bikonkav. Yang kedua, lensa cekung datar yang bisa disebut plan konkav. Yang ketiga, lensa cekung cembung yang bisa disebut konveks konkav. Segitu saja penjelasan materi dari saya. Maaf jika banyak kesalahan kata dan kekurangan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.